Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Putri Ardila dengan NIM L01211054 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Video ini saya buat untuk diajukan sebagai salah satu tugas mata kuliah dari Genetika Populasi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana itu sel, materi genetik, kromosom, dan lain sebagainya maupun DNA dan RNA yang menyusun materi genetik tersebut. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait materi sel. Kemudian sebelum melanjut ke materi selanjutnya, kita dulu harus mengetahui apa itu yang dinamakan dengan sel. Jadi sel itu merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Jadi semua fungsi kehidupan ini terjadi diatur dan berlangsung di dalam sel. Karenanya ini sel dapat berfungsi secara otonom selama seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Selanjutnya kita beralih ke sejarah perkembangan sel. Jadi sel ini pada awalnya digambarkan pada tahun 1665 oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama Robert Hooke. Jadi Robert Hooke ini meneliti terkait dengan irisan tipis gabus, kemudian melihatnya melalui mikroskop kecil yang dibuatnya. Selanjutnya kata sel ini berasal dari bahasa Latin, yaitu cellulae yang berarti kamar-kamar kecil. Sedangkan Antoine van Leeuwenhoek ini melakukan banyak pengamatan juga terhadap benda-benda dan jasa-jasa teknik sehingga dapat menunjukkan bahwa ada kehidupan di dunia lain yang belum pernah dilihat oleh manusia. Kemudian kita beralih ke sel berdasarkan strukturnya. Jadi sel berdasarkan strukturnya itu terbagi menjadi dua. Ada yang dinamakan sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Jadi sel prokaryotik ini berasal dari bahasa Yunani, pro dan karyon. Jadi pro ini artinya sebelum dan karyon artinya inti. Jadi sel prokaryotik ini berarti sebelum inti. Nah, dalam bagian sel prokaryotik ini disebut dengan ada yang disebut dengan sitoplasma. Sel prokaryotik ini tidak sama sekali memiliki nukleus karena intinya ini masih tersebar di dalam sitoplasma dan masih diselubungi oleh membran inti. Sedangkan sel eukaryotik atau biasa ditemukan pada hewan ini merupakan golongan yang lebih maju struktur selnya karena sama dengan sel tumbuhan juga dengan sel binatang. Jadi sel eukaryotik ini di mana organisme yang sel-selnya mengandung nukleus dikelilingi oleh membran nukleus. Jadi dinding-dinding sel eukaryotik ini umumnya lebih tebal dibanding dengan dinding sel prokaryotik. Kemudian kita beralih ke materi komponen-komponen sel. Jadi komponen-komponen sel ini ada beberapa. Yang pertama itu ada membran sel, di mana ini membran sel merupakan sebuah batas antara lingkungan luar dengan lingkungan dalam sel, sehingga membran sel ini bersifat selektif karena hanya dilewati oleh zat-zat tertentu saja. Kemudian ada sitoplasma. Jadi ini sitoplasma ini merupakan sebuah cairan yang mengisi sel yang mengandung berbagai macam zat koloid, di mana fungsinya itu fungsi kehidupan utama itu juga berlangsung di dalam sitoplasma. Di dalam sitoplasma ini terdapat organel yang melayang-layang dalam cairan kental. Kemudian komponen penyusun sel itu yang ketiga ada inti sel atau nukleus. Nah, kita ketahui bahwa di inti sel atau nukleus ini juga terdapat DNA atau deoksiribonukleat asid dan RNA ribonukleat asid. Jadi nukleus ini biasanya berbentuk oval dan bulat yang berada di tengah-tengah sel. Kemudian terdapat retikulum endoplasma. Jadi retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Jadi masing-masing mempunyai fungsi. Fungsi dari retikulum endoplasma kasar itu untuk mengumpulkan protein kemudian menyalurkannya ke membran sel. Sedangkan untuk retikulum endoplasma halus itu fungsinya itu untuk mensintesis lipid, glikogen atau gula otot, kemudian mensintetis kolesterol dan mensintetis gliserida. Nah, yang kelima itu ada ribosom. Nah, ribosom ini berbentuk butiran-butiran yang melekat sepanjang retikulum endoplasma. Yang ribosom ini berfungsi sebagai tempat untuk melakukan sintetis protein. Komponen sel selanjutnya yaitu ada sitoskeleton dan plastida. Jadi sitoskeleton ini terdiri dari dua kata, yaitu sito dan
yaitu sito yang artinya sel dan skeleton yang artinya rangka. Jadi sitoskeleton ini merupakan rangka sel yang berbentuk benang halus atau filamen di mana menyebar di daerah sitosol. Sedangkan untuk plastida ini merupakan membran rangkap yang mengandung membran tertentu. Jadi ini plastida mengandung pigmen hijau atau pigmen klorofil yang disebut dengan kloroplas. Sedangkan yang berisi amilum itu disebut dengan amiloplas. Kemudian badan sel yang terakhir itu ada badan mikro, yang dimana ini badan mikro memiliki bentuk yang menyerupai lisosom yang agak bulat dengan diameter 0,3 sampai 1,5 mikrometer. Jadi di dalam badan mikro ini juga terdapat enzim katalase dan enzim oksidase. Nah, terdapat dua jenis badan mikro, yaitu perioksisom dan glioksisom. Jadi untuk perioksisom ini di mana terdapat di dalam sel hewan dan sel tumbuhan. Sedangkan badan mikro yang bernama glioksisom itu hanya ada dalam sel tumbuhan. Materi selanjutnya kita beralih ke perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi di mana sel hewan ini berbeda dengan sel tumbuhan karena sel hewan tidak memiliki dinding sel dan tidak tetap dan bentuk sel pada sel hewan ini tidak seperti sel tumbuhan. Pada sel hewan ini terdapat dua sentriol yang berbentuk silindris ataupun panjang. Nah, sentriol ini sentrisol ini tidak memiliki membran DNA ataupun RNA. Kemudian penyusun sel hewan juga berbeda dengan penyusun sel tumbuhan. Jadi penyusun sel hewan yaitu sel eukariotik yang berfungsi sebagai penyusun jaringan hewan sebagai penunjang dan pertumbuhan hewan. Jadi memiliki beberapa struktur, itu ada 13, salah satunya ada nukleus, retikulum endoplasma, membran sel, sitoskeleton, mikrofilamen, peroksisom, ribosom, lisosom, mikrotubulus, sentriol, badan Golgi maupun mitokondria. Kemudian pada sel tumbuhan ini, yaitu sel-sel yang ada pada sel tumbuhan ini sangat berfungsi untuk pertumbuhan dari tumbuhan tersebut. Jadi sel tumbuhan ini memiliki struktur yang akan mempengaruhi perkembangan dari pertumbuhan itu sendiri. Kemudian sel tumbuhan juga memiliki beberapa struktur sel, yaitu yang pertama ada dinding sel, membran plasma, ribosom, mitokondria, vakuola, nukleus, plastida, badan Golgi, dan retikulum endoplasma. Jadi perbedaan mendasar antara sel tumbuhan dan sel hewan itu terletak pada dinding selnya dan terletak juga pada jenis vakuolanya. Jadi pada sel tumbuhan itu terdapat vakuola yang lebih besar, sedangkan pada sel tumbuhan itu biasanya maksud saya pada sel hewan itu vakuolanya tidak kelihatan atau cukup kecil. Jadi pada sel tumbuhan ini tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan jadi sel hewan ini maksud saya tidak memiliki dinding sel dan vakuolanya kecil. Kemudian pada sel tumbuhan itu memiliki dinding sel dan vakuolanya besar. Jadi materi genetik itu merupakan informasi yang ada pada setiap makhluk hidup yang dapat diturunkan pada keturunan selanjutnya. Jadi biasanya ini materi genetik disebut juga sebagai asal nukleat ataupun faktor hereditas, di mana pada makhluk hidup itu materi genetiknya terdiri dari gen, DNA, RNA, dan kromosom. Materi genetik yang pertama ada gen. Jadi gen ini merupakan unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas organisme. Jadi gen ini terdiri atas DNA yang terpintal oleh protein histon dan tersusun dalam deret linear dan beraturan dalam lokus-lokus pada kromosom. Nah, di dalam gen juga terdapat simbol-simbol. Jadi gen dominan itu simbolnya seperti huruf A besar dan W besar. Jadi gen dominan ini merupakan gen yang menutupi ekspresi gen yang lain, sehingga sifat yang dibawa muncul pada individu ini sangat dominan, yang disimbolkan dengan huruf A besar dan W besar tentu saja. Kemudian yang kedua ada gen resesif. Jadi gen resesif ini gen yang tertutupi oleh sifat gen dominan, tertutupi oleh gen dominan sehingga sifat yang dibawanya tidak muncul pada keturunannya. Jadi gen resesif ini biasanya disimbolkan dengan huruf A kecil ataupun W kecil. Yang ketiga ada gen heterozigot. Jadi gen heterozigot ini perpaduan antara dua gen
dari sel sperma dan sel telur. Jadi gen heterozigot ini disimbolkan dengan huruf yang terdiri dari huruf kapital dan satunya huruf kecil. Contohnya itu A besar A kecil dan W besar W kecil. Kemudian gen homozigot dominan. Jadi gen homozigot dominan ini perpaduan dua gen dominan, perpaduan antara gen dominan dengan gen dominan yang lainnya dari sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi gen homozigot dominan ini biasanya dilambangkan dengan huruf A besar dan W besar W besar. Dan yang terakhir ada gen homozigot resesif. Jadi maksud dari gen homozigot resesif ini itu hasil perpaduan dua gen yang bersifat resesif dari dua sel kelamin. Jadi simbolnya ini dilambangkan dengan A kecil dan W kecil. Selanjutnya kita beralih ke produk gen berdasarkan jenis dan fungsinya. Jadi produk gen berdasarkan jenis dan fungsinya terbagi menjadi dua, yaitu ada gen konstitutif dan gen non-konstitutif. Nah, gen konstitutif ini gen yang diekspresikan dalam sel tertentu atau ditranskripsi secara terus-menerus. Sedangkan pada gen non-konstitutif itu gen yang dapat dihidupkan ataupun dimatikan oleh produk gen. Jadi cara pengaturannya itu gen yang dihidupkan itu dengan cara diinduksi, sedangkan gen yang dimatikan itu dengan cara ditekan. Jadi materi selanjutnya yaitu ada DNA yang merupakan salah satu penyusun dari materi genetik. Jadi DNA atau biasanya disingkat dengan deoksiribonukleat asid ini merupakan rangkaian nukleotida yang terhubung dan berpasangan atau disebut dengan polinukleotida. Jadi nukleotida itu merupakan gabungan fosfat di mana terdiri dari satu nukleotida itu terdiri dari fosfat, gula, dan basa nitrogen yang dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Nah, DNA ini berada di dalam inti sel eukariotik dan DNA diperbanyak dengan cara replikasi. Kemudian materi genetik yang ketiga ada RNA atau ribonukleasid asid. Jadi secara langsung ini mengkode asam amino dan bertindak sebagai pembawa pesan antara DNA dan ribosom untuk membuat protein. Jadi struktur dasar RNA ini sebenarnya mirip dengan DNA, hanya saja RNA ini merupakan polimer yang tersusun dari sejumlah nukleotida. Jadi gugus basa nitrogen, kemudian polimer ini tersusun dari ikatan berselang-seling, gugus fosfat, dan pentosa dari nukleotidanya. Kemudian kita beralih ke perbedaan DNA dan RNA. Jadi yang pertama itu perbedaannya terletak pada letak di mana DNA dan RNA tersebut berada. Jadi DNA ini terletak di dalam nukleus dan mitokondria serta kloroplas, sedangkan RNA ini terletak di nukleus, mitokondria, kloroplas, dan juga di sitoplasma dan ribosom. Kemudian pada struktur DNA-nya itu di mana DNA ini memiliki rantaian panjang atau disebut dengan double helix atau untaian ganda, sedangkan RNA ini tidak memiliki rantai RNA ini memiliki rantai pendek atau untaian tunggal disebut dengan single strand. Kemudian pada gula pentosanya DNA yaitu gula pentosanya deoksiribosa, sedangkan RNA ini gula pentosanya ribosa. Pada kadarnya juga terletak perbedaan, jadi kadar DNA ini berubah-ubah. Jadi kadar DNA ini tetap, sedangkan kadar RNA berubah-ubah sesuai dengan sintetis protein. Nah, kemudian ada basa nitrogen DNA yang terdiri dari purin, di mana basa nitrogen DNA ini purin dinamakan dengan adenin dan guanin, dan pirimidin yaitu timin berpasangan dengan sitosin. Sedangkan basa nitrogen yang ada pada RNA itu yakni dinamakan juga purin dan pirimidin. Pada purinnya itu ada adenin berpasangan dengan guanin, sedangkan pirimidin yaitu ada urasil yang berpasangan dengan sitosin. Nah, perbedaan selanjutnya itu ada fungsi. Pada DNA ini fungsinya untuk membawa materi genetik dan mengatur proses sintetis protein, sedangkan RNA itu berfungsi sebagai pelaksana dalam sintetis protein. Kemudian materi genetik yang terakhir ada kromosom. Jadi kromosom ini merupakan benda-benda halus yang berenam yang kemudian mudah menyerap warna, jadi berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan.
Jadi pada manusia itu jumlah kromosom atau sel diploidnya itu ada 46 buah atau 23 pasang. Jadi kromosom tersebut terdiri atas 44 buah dan 23 atau 22 pasang kromosom tubuh otosom dan sepasang kromosom betina atau gonosom. Jadi XX pada wanita dan XY pada pria. XX itu autosom dan XY itu gonosom. Kemudian pada sel haploid itu sel telurnya dan sel perspermanya ini berjumlah 23 buah yang terdiri atas 22 buah autosom dan 1 buah gonosom. Sedangkan pada sel telur ini atau pada wanita itu memiliki 22 buah autosom. Kemudian dan satu kromosom X, sedangkan sperma memiliki 22 autosom, 1 kromosom X dan juga 1 kromosom Y. Nah, penyusun kromosom ini yaitu ada benang-benang kromatin yang terdiri dari DNA dan RNA hasil transkripsi dan protein. Kemudian tiap kromatid ini membawa sebuah molekul DNA yang strukturnya berupa untaian ganda sehingga di dalam kedua kromatid ini terdapat 2 molekul DNA. Nah, kita ketahui bersama bahwa sejumlah gen yang itu berderet pada kromosom. Jadi masing-masing memiliki tugas. Jadi dalam gen pada kromosom itu ada yang memiliki tugas mengatur warna, mengatur tinggi, mengatur bentuk rambut, mengatur golongan darah dan sebagainya. Jadi jumlah kromosom dalam setiap organisme ini berbeda-beda, juga sangat bervariasi antara organisme yang satu dengan organisme yang lainnya. Nah, kemudian kromosom yang berpasangan dan memiliki bentuk ini disebut dengan kromosom homolog. Jadi setiap pasangan kromosom homolog ini berbeda dengan pasangan kromosom homolog lainnya. Dan di dalam gen ini juga terdapat beberapa tahap. Jadi itu ada yang dinamakan dengan tahap ekspresi gen. Jadi tahap ekspresi gen ini menjelaskan terkait dengan proses pembuatan produk fungsional dari gen. Nah, gen ini ada yang terdiri dari 3 yang dinamakan dengan gen struktural, gen regulasi, dan gen fenotip. Jadi gen struktural ini menghasilkan RNA ataupun protein yang terlibat dalam proses ekspresi gen. Kemudian gen regulasi ini menghasilkan RNA atau protein yang digunakan untuk mengontrol ekspresi gen lainnya. Jadi gen fenotip ini menggambarkan terkait dengan hubungan antara ekspresi gen dan sifat yang dapat diamati dari suatu organisme tersebut. Kemudian dalam ekspresi gen ini terbagi menjadi 2, ada proses transkripsi dan proses translasi. Jadi proses transkripsi gen ini merupakan pembentukan molekul RNA menggunakan DNA sebagai cetakannya. Nah, tidak semua bagian DNA ini akan ditranskripsikan. Awal dari proses transkripsi DNA itu ada inisiasi sintetis RNA. Jadi inisiasi ini merupakan di mana RNA polimerase ini menempel pada rantai DNA yang disebut dengan promotor. Jadi kemudian RNA polimerase ini akan memisahkan rantai ganda DNA dan menyiapkan template atau cetakan untaian ganda untuk ditranskripsi. Kemudian tahap yang kedua ada elongasi RNA. Jadi elongasi ini di mana bergeraknya RNA polimerase di sepanjang untaian DNA yang bertindak sebagai cetakan DNA. Jadi RNA polimerase ini akan membentuk molekul RNA dan menjadi sebuah rantai RNA. Dan tahap terakhir ada yang dikatakan dengan tahap terminasi. Jadi tahap terminasi ini merupakan sebuah tanda dalam proses transkripsi di mana proses transkripsi tersebut telah selesai. RNA polimerase ini akan melepaskan hasil transkripsi RNA-nya. Kemudian ekspresi gen yang kedua ada translasi. Jadi seperti pada tahap transkripsi, translasi juga memiliki 3 proses. Yang pertama ada inisiasi, yang kedua ada oligasi dan elongasi, dan yang ketiga itu ada tahap terminasi. Jadi pada tahap inisiasi ini di mana codon start ini atau yang disebut dengan UAG, di mana UAG itu merupakan kode yang ada pada asam amino ini bertemu dengan ribosom. Jadi codon start ini itu kodenya ada AUG. Yang perlu diketahui bahwa codon ini ada 3 basa triplet pada untaian messenger RNA ataupun hasil dari
translasi RNA tersebut. Jadi yang kedua itu ada elongasi. Nah, tahap setelah inisiasi ini ada tahap elongasi, di mana tahap ini itu kode yang dibawa oleh messenger RNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Nah, setelah itu masing-masing asam amino akan digabungkan oleh translasi DNA yang membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Nah, gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida atau beberapa rangkaian dari nukleotida. Kemudian yang terakhir ada tahap terminasi. Nah, setelah tahap kedua tersebut selesai, ada tahap terminasi. Jadi tahap terminasi ini berakhir ketika ribosom mencapai atau bertemu salah satu codon stop. Jadi codon stop itu ada 3, ada UAA, UGA dan UAG. Nah, setelah itu translasi DNA dan ribosom ini berperan dalam translasi dan juga polipeptida yang dihasilkan akan dibebaskan. Kemudian materi tambahan yang lainnya itu di sini terlihat gambar kodon dan gambar antikodon. Jadi disebutkan sebelumnya bahwa kodon itu merupakan kode dari kode dari asam amino. Jadi kodon ini memiliki start codon dan stop codon. Jadi start codonnya ini AAG, di mana ketika messenger RNA bertemu dengan stop codon seperti AUG, AAG dan yang satu lainnya itu akan otomatis berhenti dalam mentranslasi. Jadi messenger RNA pada kodon ini ada AUG yang setelah ditranslasi akan menghasilkan kode UAC. Mengapa demikian? Karena pasangan dari adenin itu ada urasil, dan urasil juga berpasangan dengan adenin. Kemudian guanin itu berpasangan dengan sitosin. Jadi jika ada UGC, maka hasil dari translasi RNA-nya itu ACG. Kemudian kita beralih ke yang kedua, yaitu di sini merupakan gambar untuk mempermudah atau untuk menentukan lebih rinci atau lebih tepat terkait dengan unsur-unsur yang didapatkan dari mentranslasi materi genetik tersebut. Jadi start codon ini yaitu AUG, sedangkan pada stop codon itu UAA, UAG dan UGA, di mana untuk menentukan simbol-simbol atau unsur-unsurnya kita melihat gambar ini untuk lebih mempermudahkan. Jadi misalnya kita akan menentukan AUG-nya. Jadi AUG ini sebenarnya terletak di unsur mana? Jadi kita lihat ini tabelnya kita lihat tabelnya di sini ada AUG, jadi metionin. Jadi simbol dari AUG itu ada metionin, sedangkan pada kita mencari UAA, jadi kita melihat ke ujung sini ada U, kemudian di sini di warna pink ada A, jadi UA, dan kita melihat warna pink lagi A, jadi UAA, kemudian jadi simbolnya itu kita dapatkan tirinin. Begitupun cara pengerjaan atau cara menentukan unsur-unsur dari materi kodon yang dihasilkan. Jadi mungkin itulah sekian dari presentasi yang saya buat. Mungkin jika ada salah-salah kata itu berasal dari diri saya sendiri. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi kita semua di masa mendatang dan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.